kutu loncat Anies Baswedan nih. Dalam politik, ada satu hal yang paling sensitif, konsistensi. Bukan soal pintar atau tidak, bukan soal populer atau tidak, tapi apakah seorang politisi punya arah yang jelas dan bertahan di sana. Dan di titik inilah, Anies Baswedan sering mendapat julukan kutu loncat. Apa maksudnya? Bukan hinaan fisik, bukan serangan pribadi, tapi kritik politik terhadap pola berpindah kendaraan kekuasaan dan arah dukungan. Berbeda dengan politisi yang tumbuh dari satu partai, Anies masuk politik tanpa basis kaderisasi partai. Ia bukan kader lama, tidak membangun karir dari satu ideologi partai, dan tidak punya rumah politik yang jelas sejak awal. Akibatnya, setiap langkah politiknya selalu terlihat sebagai perpindahan, bukan kelanjutan. Di mata publik, ini adalah loncatan pertama. Mari kita tentukan pilihan. Mari kita pastikan kita coblos nomor 2, Jokowi JK. Dan kita nanti bisa berkata, bahwa di saat Indonesia menentukan pilihan, saya pilih orang baik. Saya ikut terlibat menentukan arah Indonesia. Dan kita akan bangga dengan pilihan kita. Karena di Indonesia, orang baik bisa menjadi pemimpin. Anies pernah berada di dalam pemerintahan Jokowi sebagai menteri. Namun tidak lama kemudian, ia keluar. Tak berhenti di situ, ia justru muncul kembali sebagai figur yang didukung kelompok politik yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Bagi pendukungnya, ini dinamika politik. Bagi pengkritiknya, ini tanda tidak konsisten dan oportunis. Perpindahan dari dalam kekuasaan ke simbol oposisi inilah yang membuat label kutu loncat mulai melekat kuat. Masalah utama bukan hanya pindah dukungan, tapi narasi yang ikut berubah. Dalam setiap fase, publik melihat pesan politik yang disesuaikan, sikap yang berubah mengikuti koalisi, dan jargon yang berganti tergantung siapa pendukungnya. Ini menimbulkan kesan bahwa yang tetap bukanlah prinsip, tapi ambisi. Dan dalam politik, sering ganti kendaraan sama dengan sering diragukan niatnya. Politisi biasanya dinilai dari kesetiaan pada ideologi, konsistensi pada partai, dan keberanian menanggung resiko bersama satu kubu. Dalam kasus Anies, publik melihat tidak ada relasi jangka panjang dengan satu kekuatan politik. Setiap kali arah berubah, kepentingan tidak sejalan, atau peluang mengecil, muncul kesan siap pindah lagi. Inilah inti dari julukan kutu loncat, mudah berpindah ketika situasi tidak menguntungkan. Di level nasional, konsistensi adalah mata uang mahal. Elit politik mungkin bisa menerima manuver, tapi tidak pernah sepenuhnya percaya pada politisi yang mudah berpindah. Sementara publik melihatnya sebagai tidak punya pendirian kuat, tidak jelas ideologi, dan sulit ditebak arah kebijakannya. Akibatnya, citra Anies terjebak di tengah, terlalu fleksibel untuk disebut negarawan, terlalu berubah-ubah untuk disebut konsisten. Sekali seorang politisi dicap tidak konsisten, label itu sangat sulit dilepaskan. Bukan karena tidak bisa membela diri, tapi karena rekam jejak tidak bisa dihapus. Setiap perpindahan baru justru menguatkan narasi lama. Julukan kutu loncat pada Anies Baswedan lahir bukan dari kebencian semata, melainkan dari pola yang terus berulang. Tidak punya rumah politik tetap, sering berganti kendaraan, dan narasi yang menyesuaikan kekuasaan. Apakah itu salah? Dalam politik belum tentu, tapi satu hal pasti, pemimpin nasional dituntut konsistensi, bukan sekedar kelincahan. Dan selama publik melihat lebih banyak loncatan daripada pendirian, julukan itu akan terus hidup, entah Anies menyukainya atau tidak. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.